Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ahibba rahimani Allah wa iyyakum. Qad kulliftu wa lastu bi khairikum. Walakin asta'inu billahi fi adai hadzal majlis wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ahibba rahimani Allah wa iyyakum. Semoga materi ini bisa memperkokoh imannya, terutama yang berbicara, dan mungkin akan menjadi ibrah dan atau penguat atau murajah bagi yang telah mendengarkannya sebelumnya. Alhamdulillah, judul kita yang kita beri nama Ba'du Nasaihil Ulama Linususi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Beberapa nasihat-nasihat daripada para ulama dalam hal mempelajari naskah-naskah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Insyaallah materi ini terbagi menjadi dua potongan. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah insyaallah kita akan memasuki salah satu tatbik. Tatbik itu semacam memberikan contoh salah satu ta'liq ulama dalam mensyarah suatu matan akidah. Insyaallah di situ kita akan menemukan alasan betapa pentingnya memahami sebuah naskah akidah berdasarkan penjelasan daripada ulama. Dan kita memulai daripada yang pertama tadi, Ba'du Nasaihil Ulama Linususi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Beberapa nasihat ulama dalam hal berhadapan dengan naskah-naskah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ini terbagi menjadi 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, halis sahabatu radhiyallahu anhum ladaihim kutubul aqidah? Apakah sahabat radhiyallahu anhum juga mempelajari kitab-kitab akidah sebagaimana yang kita pelajari? Yang kedua adalah, ayyu kutubin lil mubtadi'in wa liman aradat tawassu' fil aqidah? Kitab-kitab apa saja untuk para pemula yang dinasihatkan oleh ulama dan untuk orang yang akan melakukan tawassu' atau perluasan wawasan dalam hal akidah. Kemudian terakhir adalah kaifiyatut ta'allum, tata cara belajar. Yang pertama adalah, hal as-sahabatu yadrusuna kutubal aqidah kama darasna nahnu? Apakah para sahabat juga mempelajari kitab-kitab akidah sebagaimana kita pelajari hari ini? Dan ini adalah pertanyaan yang
sangat bagus dan telah dijawab oleh ulama. Bahwasanya para sahabat Nabi, kitab akidahnya adalah Al-Quran itu sendiri. Hadis-hadis Nabawi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Akan tetapi kenapa hari ini kita mempelajari, dibukukanlah kitab akidah itu, Kitab Tauhid misalnya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau beri nama Kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang merupakan hak-hak Allah atas hambanya. Kenapa ditulislah al-aqidah al-wasitiyah? Kenapa ditulislah al-aqidah at-tahawiyah? Kenapa ditulislah al-qawaidul muslah seperti yang ditulis Syekh Al-Utsaimin dalam hal asma wa sifat? Jawabannya adalah karena banyaknya pelanggaran dalam hal tersebut. Kenapa ditulis kitab tauhid? Karena kaum muslimin telah melanggar, telah menzolimi hak Rabbnya dalam penghambaan kepadanya. Sehingga ditulislah kitab-kitab itu. Dan inilah jawaban atas pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua, ayu kutubin nasahahal ulama lil mubtadi'in wal mutawassi'in. Kitab apa yang dinasihatkan oleh ulama untuk para pemula dalam akidah? Disebutkan diantaranya sangat dianjurkan untuk pemula menghafal al-usul as-salasah. Itu usul yang 3 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid. Di situ beliau memberikan 3 usul bagaimana seorang hamba mengenal Rabbnya, mengenal agamanya. Di situ arkanul Islam, arkanul iman. Kemudian yang terakhir bagaimana mengenal nabinya. Ini tentu sangat dianjurkan untuk menghafalnya. Kemudian sangat dianjurkan untuk menghafal syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, wa nawaqiduha atau nawaqidul Islam, syarat-syarat la ilaha illallah dan pembatal-pembatal keislaman seseorang. Karena tentu yang membatalkan Islam seseorang itu bukan cuma menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha. Banyak hal yang bisa membuat orang murtad. Salah satu contohnya misalnya mencela Nabi. Mencela Nabi itu adalah kemurtadan. Murtad orang yang mencela Nabi. Tapi ini yang kita sebutkan ini, deretan-deretan ini tentu berkaitan dengan akidah. Karena tentu yang dia pelajari bukan akidah saja. Karena dia juga mau beribadah. Terkadang mau menghafal hadis. Satu hari misalnya sehingga dia memulai dengan al-arba'in. Kalau misalnya dia pemula betul dalam agama, tentu dia selain akidah dia disuruh menghafal rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat, syarat-syarat salat, berwudu, bagaimana membersihkan najis. Dan sebagian kaum muslimin masih keliru membedakan rukun salat dan wajib salat. Rukun salat sifatnya tidak boleh ditinggalkan, kapan terlupakan harus diganti. Harus didatangi rukun itu. Adapun wajib sholat bisa ditinggalkan karena uzur dan diganti dengan sujud sahwi. Misalnya lupa tasyahud awal, dia nanti sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa rukun, misalnya dia sudah di rakaat kedua ini, ternyata dia teringat lupa ruku waktu di rakaat pertama, maka dia mengulangi rakaat itu. Karena rukun tidak ada, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini maksudnya kalau dia memang pemula dalam belajar. Tapi kita membahas masalah orang yang deretannya mempelajari akidah.
Kemudian itu tadi disebutkan sangat dianjurkan menghafal syarat-syarat syurutul la ilaha illallah dan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kemudian mempelajari ini nih yang sangat asli, Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah dia dianjurkan menghafalnya? Tentu menghafalnya lebih baik. Tapi insya Allah kita akan jelaskan di poin ketiga nanti cara belajar. Kemudian mengapa kitab tauhid ini sangat penting? Alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Karena kitab tauhid ini menjelaskan haknya Allah dalam hal peribadatan. Kan tauhid itu kan terbagi 3. Tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan Allah, penciptaan. Kita mengatakan hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menurunkan hujan. Itu tauhid rububiyah. Tapi ini tidak diingkari oleh orang-orang kafir. Orang-orang musyrik tidak mengingkarinya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kalian bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan bumi dan langit, mereka mengatakan Allah. Jadi ketika kita berdakwah kepada orang awam kaum muslimin, jangan kita terlalu mendahulukan dakwah ini. Ya kaum muslimin, tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah. Mereka sudah tahu. Ya kaum muslimin, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Mereka sudah tahu. Bahkan orang musyrik tidak mengingkarinya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Orang Yahudi tidak mengingkari itu, tapi mereka tidak kafir karena mereka kafir bukan karena itu. Begitu juga orang-orang Nasrani. Mereka meyakini hanya yang namanya pencipta itu Yesus tidak pernah menciptakan. Tapi mereka membuat ketuhanan disebut Trinitas. Maka dari itu seorang muslim dai mesti tentu mendakwakan, lebih mengutamakan dakwah tauhid ini. Mengesahkan Allah dalam peribadatan, dalam penyembahan. Masalahnya ibadah itu bukan cuma sholat. Ibadah bukan cuma sujud. Ibadah bukan cuma ruku. Sebagian orang menganggap syirik kalau sujud kepada patung. Tapi kalau pakai jimat-jimat, tidak ji. Padahal itu penghambaan juga itu. Karena berharap, takut kepada selain Allah. Kalau takut yang sifatnya penghambaan, mengharapkan sesuatu yang besar, takut yang sifatnya penghambaan itu ibadah. Tapi kalau takut yang sifatnya fitrah seperti takut kepada harimau, takut kepada ular, itu bukan syirik. Tapi takut yang sifatnya yang penghambaan, maka itu hanya Allah saja yang berhak untuk kita takuti. Wala takhafuhum wa khafuni. Dan takutlah kepadaku. Nah, itu akidah tauhid. Ada seseorang syekh yang sangat membenci Muhammad bin Abdul Wahab. Dia selalu mencelanya dalam ceramah-ceramahnya. Bahwa orang itu sangat sesat, membawa bid'ah, membawa kemungkaran, membawa kesesatan. Ada seorang muridnya yang cerdas, membawakan salah satu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itulah kitab Tauhid. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Tapi murid ini cerdas. Dia melepas sampul kitab itu. Jadi tidak jelas siapa tulis buku ini. Setelah itu dia sodorkan kepada Syekh tadi yang selalu mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lagi Syekh, ada bukuku Syekh. Coba
dibaca-baca. Bagus kira-kira ini saya pelajari. Akhirnya dibacalah saya tersebut. Dia buka dari sofa pertama dan seterusnya. Dia semakin jatuh cinta dengan buku itu. Karena di situ buku itu menjelaskan hak-hak peribadatan, pelanggaran akidah dalam sihir, pelanggaran akidah dalam karena menggunakan jimat, pelanggaran akidah karena tatayur, mengidinasi, pelanggaran akidah karena mendahului hak Allah, seperti mengatakan tidak mungkin fulan diampuni, mendahului hak Allah. Itu dilarang dalam agama. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, maka runtuh semua amalannya karena kurang ajar kepada Allah. Pelanggaran akidah, pokoknya banyak pelanggaran akidah dibaca di sini, di kitab tauhid. Pelanggaran akidah dalam masalah takdir. Akhirnya Syekh ini yang selalu mencela Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan, ini adalah buku yang paling baik di bidangnya. Buku ini yang kau bawa kepada saya ini, yang tidak ada sampulnya ini, bagus sekali. Adalah buku yang paling bagus di bidangnya. Maksudnya buku yang paling bagus dalam mengesahkan Allah dalam ibadah. Siapa pemilik buku ini? Siapa yang tulis? Talib itu memberitakan bahwa itu ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang selalu dicela itu Syekh tadi. Hanya Syekh itu tersebut menangis dan yang dulunya selalu mencela, dia pun berubah. Selalu memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini adalah seorang mujadid. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan sekedar da'i, bukan sekedar da'i beliau. Beliau da'i dan mujahid. Beliau diusir dari negerinya. Ini yang mensyarah buku ini ditindas di zamannya. Yang mensyarah buku kitab tauhid ini cucunya sendiri. Nah, atau saya keliru, ada dua kitab syarah dalam, ada Fathul Majid satu, ini kalau ini Fathul Majid syarah kitab tauhid ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh. Ulama-ulama tauhid di zaman itu ditindas sampai-sampai salah seorang utusan Turkismania mengatakan, kalau kau membawa satu kepala saya beli sekian ribu dolar. Orang Wahabi, kalau kau datangkan kepada saya seorang Wahabi, perangi mereka, para orang Wahabi itu, mereka mengistilahkan Wahabi, mereka yang mendakwakan tauhid, karena dia menuduh bahwa Muhammad Wahabi itu membawa pemahaman baru. Dinisbatkanlah ke Syekh Muhammad Wahabi, mereka lah dinamai dengan Wahabi karena mereka membenci dakwah tauhid. Begitulah cara orang-orang sesat menodai suatu kebenaran, dia memberikan cap-cap tersendiri. Dia mengatakan, setiap satu orang Wahabi yang kamu tangkap, saya beli sekian ribu dolar. Jadi dai mereka kita ini dulu bukan sekedar penulis yang menulis buku di bawah kesejukannya AC. Tidak, mereka berjuang. Mereka diusir dari negerinya dan mereka keluarganya dibunuh. Nah, jadi mereka bukan sekedar berceramah seperti kita. Nah, Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, ini adalah kitab yang menyebutkan hadis-hadis dan ayat-ayat pilihan dalam mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan di situ disebutkan juga hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran akidah, meskipun tidak langsung bersentuhan langsung dengan ibadah yang sifatnya ibadah. Kemudian yang terakhir, tauhid itu ada namanya tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat, tapi bukan dari akal kita, tapi dari Al-Qur'an. Sehingga bagi kaum muslimin yang ingin melakukan perluasan pemahaman dalam masalah itu, bisa membaca misalnya kitab Al-Qawaidul Muslah
fi sifatillah ta'ala wa asma'il husna dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau membuat kaidah-kaidah yang membuat kita mudah memahami namanya sifat-sifat dan nama-nama Allah. Nah, seperti itu. Kemudian bagi yang sangat menginginkan perluasan akidah yang sifatnya lebih umum, maka dia membaca, bahkan sangat dianjurkan menghafalnya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi atau nanti kita jelaskan cara belajar. Di situ dia bisa melakukan perluasan masalah akidah. Bahkan di situ disebutkan akidah-akidah yang sifatnya tidak bersentuhan dengan ketuhanan, tapi akidah juga. Misalnya berkaitan dengan karamah wali, apakah ada atau tidak? Di situ. Apakah syirik kalau kita meyakini ada namanya karamah? Ternyata ada namanya karamah itu, tapi ada syaratnya. Bukan untuk boro-boro, bukan untuk pamer-pamer. Namanya karomah itu. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kau melihat orang yang terbang di udara dan berjalan di air, maka jangan langsung membenarkannya atau tertipu. Lihat dulu dia, apakah dia pengikut sunnah atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan, tapi kita dan dalam kitab ini juga melakukan perluasan pembahasan dalam masalah sifat-sifat dan nama-nama Allah. Begitu pula dengan Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di sini perluasan ini yang mensyarah Aqidah At-Tahawiyah sangat cerdas. Yang mensyarah Aqidah At-Tahawiyah kan matan yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Tapi ini cara Al-Aqidah At-Tahawiyah ditulis oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Dia sangat cerdas. Kenapa? Karena begini. Beliau dalam mensyarah kitab ini, beliau banyak mengambil faedah atau memberikan faedah dari buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dan disinilah banyak mengambil faedah sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya disebut Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Karena beliau sangat mencintai buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pensyarah Syekh Aqidah At-Tahawiyah ini, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, maksudnya masa fikihnya bertolak dari membaca buku-buku Hanafi. Beliau banyak memberikan faedah dari buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan buku-bukunya muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa itu? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan buku-bukunya Ibnu Katsir. Tapi beliau cerdas. Kenapa? Karena beliau tidak terus terang di dalam buku ini. Beliau tidak pernah terus terang menyebutkan nama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan ceritanya ini orang yang ditolak oleh sebagian orang yang tidak tahu beliau. Nah, sehingga buku ini diterima di kalangan mereka yang sebenarnya tidak suka Ibnu Taimiyah. Mereka membaca syarah ini karena mereka tidak tahu atau tidak menemukan nama Ibnu Taimiyah di dalam. Tapi mereka bisa kaget kalau mengetahui bahwa ternyata pensyarah ini mengambil faedah-faedah dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak ada masalah karena beliau sudah diterima oleh seluruh kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Ibnu Taimiyah ini banyak kebohongan yang dibikin tentang beliau. Ibnu Taimiyah begini, Ibnu Taimiyah pendusta. Akhirnya beliau ini kita bisa berhusnuzon. Beliau tidak menyebutkan nama Ibnu Taimiyah di dalam karena khawatir bukunya tertolak. Dan Syirabi juga sangat menyarankan membaca buku-bukunya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim karena di sana memberikan faedah-faedah yang jarang ditemukan di buku-buku lain. Berkata Syirabi, fihi ma laisa inda ghairihima. Dalam mereka ada faedah-faedah yang kalian tidak
atau jarang menemukannya di tempat lain. 6. Kemudian terakhir, thariqatut ta'allum, cara belajar. Cara belajar itu ada namanya menghafal persis. Kalau menghafal persis kan tidak terlalu. Kalau orang yang lemah hafalannya, saya tidak termasuk orang yang kuat hafalannya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya memang mesti dihafal dengan lafaz. Tidak bisa hanya sekedar paham. Contohnya kalau dalam sholat, kalau sholat kan memang tidak ada semuanya kan lafaz dan gerakan. Contohnya misalnya yang sangat penting dihafal betul adalah al-usul as-salasah. Al-usul as-salasah. Kenapa? Karena dia materi yang sangat dasar untuk akidah dan ringkas ji. Dan memang apalagi seorang pemula itu ada hal-hal yang sifatnya harus dihafal lebih dahulu. Ini kalau kita bicara lebih umum, tidak bicara masalah akidah, seperti Al-Fatihah mesti duluan dia hafal, takbir, bagaimana itu lafaz takbir Allahu Akbar, bagaimana itu berselawat kepada Nabi, bagaimana itu Assalamualaikum, dan seterusnya yang lain. Bagaimana bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah. Kemudian ada beberapa hal yang memang mesti dihafal dengan lafaznya dan dipahami. Dan ada hal yang lebih bagus memang dihafal, seperti akidah al-wasitiyah. Tapi boleh kita mempelajari, tidak menghafalnya, tapi paling tidak menguasai apa yang diinginkan setiap babnya. Memang kita tidak menghafal memang semua ucapannya. Apalagi kalau dia modelnya bukan bermodel nazam, dia nasron, artinya tidak bersajak ujungnya, maka susah dihafal. Paling tidak dia menguasai buku itu dan tidak melupakannya dan mengetahui setiap bab yang diinginkannya. Atau paling tidak maksud daripada tidak melupakannya adalah dia teringat apa yang pernah dia baca ketika dia menghadapi suatu masalah yang pernah dia baca. Maksudnya misalnya dia tidak hafal buku ini, tapi begitu dia ditanya atau berhadapan dengan orang yang berbicara tentang wali, karamah wali, berjalan di atas air, langsung dia ingat, dulu saya pernah membaca bab tentang itu. Berkata Imam Syafi'i, kalau kau melihat orang yang berjalan di atas air atau terbang, jangan langsung membenarkannya sebelum kau mengetahui apakah dia pengikut sunnah atau tidak. Karena itu dua kemungkinan. Kalau bukan karomah, berarti itu adalah bukan karomah, tapi itu dibantu setan. Dia kan tidak menghafal buku, tapi karena dia pernah mempelajarinya, pernah membacanya, begitu dia berhadapan dengan satu masalah, dia mengingatnya, itu juga termasuk bagian daripada berarti telah mengambil manfaat dari buku. Meskipun dia tidak menghafal, disuruh mengucapkan 1 sampai terakhir. Apalagi kalau lafaznya memang. Atau paling tidak dia menghafal dalil-dalil Al-Quran yang terdapat seperti dalam kitab Tauhid. Ada hadis-hadis pilihan. Karena itu kitab Tauhid itu kan hadis-hadis pilihan dan ayat-ayat pilihan berkaitan dengan mengesahkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sifatnya skala membaca. Tapi tentu bagi pemula dia mesti dia memiliki dasar-dasar dalam berbagai fan ilmu, atau apa istilahnya itu, fan ilmu, disiplin ilmu disiplin ilmu mesti dia belajar sama namanya yang disebut dengan ustadz, untuk dia memiliki mabda atau muqaddimah atau dasar awal dalam suatu ilmu. Setelah itu kalau dia sudah mumpuni, dia bisa membaca sendiri. Tapi itu pun dalam membaca dia tidak boleh memahami sendiri. Mesti dia menggunakan dengan namanya syarah, penjelasan ulama dalam suatu matan. Itu pun kalau dia telah mumpuni dalam hal membaca. Bukan hanya mengira-ngira dalam suatu pemahaman, tapi dia membaca syarahnya ulama. Dan kalau syarahnya ulama pun tidak dipahami,
dia membuka cara yang lain yang bisa memahaminya suatu lafaz itu. Artinya dia mencari terus. Karena sebagian orang mengira menuntut ilmu itu hanya di hadapan guru. Di hadapan guru itu mukaddimahnya dikasih. Mukaddimah. Adapun belajar sesungguhnya itu adalah di rumah. Sebagian orang tidak belajar lagi. Apa yang pernah dia ambil di sekolah tidak pernah belajar. Padahal dia dibekali alat-alat untuk memperluas apa yang dia belum dia baca di kelas. Maka dibekalilah usul akidah, usul hadis, usul tafsir, usul bahasa yang paling awal. Nah, jadi seperti itu. Jadi namanya belajar agama itu adalah mempelajari mukaddimahnya dulu, alat-alatnya, kemudian perluasannya. Bukan sekedar membatasi diri dari apa yang dia pelajari dari seorang guru. Nah, kemudian yang terakhir karena kita tadi mengatakan materi ini terpotong menjadi dua. Satu berkaitan dengan nasihat-nasihat ulama dalam hal berhadapan dengan matan akidah. Sekarang kita ingin praktek misalnya satu ta'liq dari sebuah kitab. Meskipun kita nanti akan memilih salah satu matan kalau kita ingin kajian rutin yang sifatnya kitab akidah. Misalnya kita akan memilih salah satunya mana lebih sesuai dengan majlis. Apakah akidah kitab tauhid tapi materinya sepertinya sebagian ikhwan sudah mempelajarinya di luar atau berkali-kali bahkan. Apa kita beralih ke perluasan dalam masalah asma wa sifat yang ditulis oleh Semin, atau misalnya akidah umum seperti at-Tahawiyah atau syarah al-Wasitiyah. Tapi alhamdulillah kita mencoba tatbik praktek dalam satu ta'liq matan akidah. Itu adalah ada sebuah kitab atau ini tonji tadi matan akidah at-Tahawiyah. Praktek ini kami sengaja memilih matan akidah at-Tahawiyah. Sekedar praktek saja yang mungkin bisa dijalankan sampai 2 kali atau 3 pertemuan karena sedikit saja di sini. Alasannya kenapa memilih matan akidah at-Tahawiyah? Karena matan akidah ini sangat terkenal di negeri kita. Bahkan ini dihafal juga oleh orang-orang yang membenci dakwah salafiyah. Nah, sehingga mereka terkadang menuduh kita sebagai penjahat. Ada sebagian penjahat yang mensyarah akidah Tahawiyah. Padahal yang kita mengutip syarahnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ulama-ulama besar kaum muslimin. Dan ini tadi Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, beliau mensyarah akidah Tahawiyah dengan mengambil faedah-faedah dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi beliau tidak pernah terus terang di situ, makanya buku ini beredar. Nah, kemudian alasan kedua, apa kita ingin mensyarah semuanya sebagai materi pembuka atau seperti karena judul kajian kita kajian tematik, kita memilih yang sifatnya pilihan tertentu. Allah alam, kami berinisiatif jika memang bisa diteruskan semuanya atau hanya praktek saja beberapa. Kita melihat di dalam matan akidah at-Tahawiyah ini, Syekh bin Baz memberikan komentar dari beberapa poin-poin dalam kitab akidah at-Tahawiyah, bukan semuanya. Beberapa saja. 10 lebih. Tapi dari 10 lebih itu ada 6 atau 7 saja yang bisa menjadi bahan diskusi bagi orang yang menyelisihi Ahlussunnah wal Jamaah atau Salafiyah. Ada beberapa saja.
Ada 6 atau 7, 6. Tapi Syekh bin Baz bukan berarti menyalahkan penulis Aqidah Tahawiyah. Beliau hanya menjelaskan bahwa seperti ini sebenarnya dimaksud oleh Syekh atau penulis matan. Beliau tidak menyalahkan. Beliau sangat beradab dalam memberikan komentar. Kita memberikan contoh misalnya di dalam Aqidah Tahawiyah, di sini disebutkan sifat Allah oleh penulis Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan bahwa Allah itu adalah qadimun bila betidai, daimun bila intihai. Nah, kalimat kelima tidak jauh dari awal. Qadimun bila betidai, daimun bila intihai. Sahib matan Aqidah Tahawiyah mengatakan bahwa Allah itu adalah qadim, dahulu tanpa permulaan, daimun selamanya tanpa intiha, tanpa habis, tanpa ada, artinya Allah itu tidak fana, tidak berakhir masanya. Mungkin kita mengatakan ketika kita membaca ini langsung kita terima, maksudnya sesuai dengan pemahaman kita. Padahal ulama memberikan catatan. Padahal tidak salah kan? Tidak salah kalau kita mengatakan Allah itu dahulu tanpa permulaan. Karena kalau ada permulaannya Allah berarti Allah pernah tidak ada. Kalau kita mengatakan selamanya dan tanpa akhir, maksudnya tanpa Allah itu tidak berakhir masanya. Artinya ada terus. Itu kan benar. Tapi ternyata ulama memberikan catatan. Coba kita lihat bagaimana komentar ulama. Atau kita ambil salah satunya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan, hadzal lafzu lam yarid fi asma'illahil husna. Kama nabbaha alaihi syarihu rahimahullahu. Kata ini belum ada dalilnya yang menyebutkan sebagai nama Allah. Sebagaimana yang diperingati oleh pensyarah kitab ini. Siapa itu? Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Yang banyak tadi mengambil faedah dari Ibnu Taimiyah. Boleh mengatakan seperti itu. Wa innama dzakarahu katsirun min ulama'il kalam. Tapi lafaz ini bahwa Allah itu dahulu tanpa permulaan disebutkan banyak oleh ahli kalam. Ahli kalam liyusbitu bihi wujudahu qabla kulli syai. Untuk menetapkan bahwa Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Itu tujuannya baik sebenarnya. Akan tetapi berkata Syekh bin Baz, asmaullahi tauqifiyah. Tapi anjo arena apa kalau nama bahasa Makassarnya? Arena kering Allah Ta'ala tauqifiyah. Namanya Allah itu dan sifatnya itu adalah tauqifi. Tauqifi artinya tidak boleh kita berbuat sampai ada dalil yang memberikan petunjuk tentang itu. Bukan ijtihadi. Kalau ijtihadi kita berpikir, menalar. Tapi ini tidak. Nama Allah dan sifat Allah itu sifatnya tauqifi. Dari kata tawakkofa. Tawakkof itu berhenti. Artinya kita berhenti. Diam saja. Menunggu datangnya dalil. Kalau ada dalil menunjukkan ini nama Allah, baru kita mengatakan nama Allah. Kalau ada dalil mengatakan sifat Allah, baru kita mengatakan sifat Allah. Kita melanjutkan. La yajuzu isbatu syai'in minha illa bin nas. Tidak boleh menetapkan, mengisbatkan suatu sifat Allah atau nama Allah kecuali dengan nas. Minal kitabil aziz awis sunnatis sahihah. Dari kitab atau sunnah hadis yang sahih. Wala yajuzu isbatu syai'in minha birra'yi. Tidak boleh mengisbatkan sesuatu dengan akal. Kama nassala dzalika a'immatus salafis shalih. Sebagaimana yang diperingati oleh para imam-imam salaf saleh. Salaf saleh artinya orang-orang terdahulu yang soleh.
ulama dahulu yang soleh, bukan ulama dahulu, bukan ulama orang dahulu yang tidak soleh seperti Abu Jahal. Nah, walafzul qadim la yadullu 'ala al-ma'na alladhi aradahu ashabul kalam. Dan lafaz qadim di sini tidak menunjukkan apa yang diinginkan oleh ahli kalam. Ahli kalam. Sebenarnya ahli kalam dimaksud di sini ahli filsafat. Meskipun terkadang makna ahli kalam itu berbeda kalau kita bicara masalah usul fiqh. Li'annahu yaksidu bihi fil lughah al-arabiyyah al-mutaqaddim. Karena yang dimaksud beliau di sini adalah al-mutaqaddim, artinya yang awal dari segalanya. Ala ghairihi, seperti itu. Akan tetapi lafaz al-mutaqaddim lebih awal itu sebenarnya masih bisa masbuqan bil ma'dum, masih bisa didahului dengan ketidakadaan. Maka inilah dikomentari Syekh bin Baz. Karena kata-kata dahulu masih bisa didahului oleh sesuatu yang tidak ada. Nah, makanya di akhir nanti beliau memberikan tips. Beliau berdalil dengan hatta ada kal urjunil qadim. Bahwa rembulan itu kemudian kembali seperti al-urjun al-qadim. Al-urjun al-qadim artinya tangkai buah kurma yang lama, yang haknya melengkung karena qadim ki mit lebih dahulu mitani. Lama mi. Apa bahasa Makassarnya lama, Ustaz? Sallomi lama mi to? Toami. Itu menunjukkan di situ. Beliau berdalilkan makna qadim, salah satu makna qadim di situ. Tapi beliau mengatakan meskipun al-qadim itu masih bisa meskipun makna qadim itu masbukan bil ma'adam, didahului oleh sesuatu yang tidak ada. Secara bahasa masih bisa didahului sesuatu yang tidak ada. Wa inna ma yadullu 'ala al-ma'na al-haq bi ziyadati allati dzakara al-mu'allif wa huwa qauluhu qadimun bil ibtidai. Makanya penulis akidah tahawiyah ini memberikan keterangan bil ibtidai. Artinya Allah dahulu tapi tanpa permulaan. Karena kalau ada permulaannya berarti ada masbukum bil adam. Didahului dengan sesuatu ketidakadaan. Kemudian walakin la yanbaghi adduhu fi asma'illahil husna. Tapi tidak patut untuk dihitung sebagai nama-nama Allah. Bagian daripada nama-nama Allah. Kenapa? Li'adami subutihi min jihatin naql. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa namanya Allah itu Al-Qadim. Tidak ada dalam hadis dan Al-Quran bahwa salah satu nama itu Al-Qadim. Atau sifat Allah Al-Qadim. Wa yugni an ismihi subhanahu al-awwal. Sudah cukup kalau kita menggunakan nama Allah yang ada apa itu al-awwal. Sudah cukup untuk menggunakan kata al-awwal. Kalau al-awwal kama qala azza wajal huwal awwal wal akhiru. Dialah al-awwal dan al-akhir. Misalnya kita akan mungkin mencari sedikit ini. Apa mana al-awwal wal-akhir? Wallahu waliyut taufiq. Jadi tidak boleh memberikan sifat Allah. Jadi beliau tidak menyalahkan ini akidah atau tidak, memberikan peringatan kepada kaum muslimin bahwa itu bukan nama Allah dan sifat Allah. Tapi kenapa tidak disalahkan? Karena ada namanya berkata siapa? Ibnul Qayyim, al-ikhbaru an azza wa jalla al-ikhbar awsa min as-sifati wal ism. Bahwa bab tentang pengabaran itu lebih luas daripada bab tentang penamaan dan penyifatan. Contohnya, kita kan memberi kabar, boleh kita mengabari bahwa Allah itu sesuatu. Sesuatu ke Allah itu. Apakah Allah sesuatu itu tidak? Sesuatu kan Allah mengatakan, Kul ayyu syai'in akbaru syahadah, kulillah. Berarti Allah itu syai', Allah itu sesuatu. Tapi apakah boleh kita berdoa? Ya, sesuatu. Kan tidak, karena itu bukan nama Allah. Atau bolehkah kita berdoa, ya Allah yang memiliki sifat sesuatu. Tapi boleh mengabari bahwa Allah sesuatu. Atau contoh lain misalnya mewujud. Allah ada atau tidak ada? Ada. Tapi kita tidak mengatakan nama Allah itu al-mawjud. Wah, buktinya kita tidak berdoa. Ya al-mawjud. Wahai al-mawjud. Tidak kan?
Kita hanya berdoa dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Seperti itu. Jadi beliau tidak keliru dari segi pengabaran. Karena boleh mengabari bahwa itu dahulu. Makanya beliau memberikan catatan qadimun bila tidak. Bahwa Allah itu dahulu tapi tanpa permulaan. Cuma Syekh bin Baz memberikan catatan bahwa jangan sampai ini dianggap sebagai sifat Allah. Kemudian ini adalah contoh betapa pentingnya namanya mempelajari suatu matan berdasarkan penjelasan ulama. Karena kalau tidak seperti itu bisa saja kita terjatuh dengan namanya kekeliruan. Adapun jika kita ingin memahami mana wal awal wal akhir, karena mungkin sebanyak kaum muslimin bingung, Allah al-awwal, awal, tapi akhir maksudnya. Huwa zahir wal batin, zahir tapi batin. Tapi kita tidak, sayangnya kita tidak bisa menghadirkan secara Syekh bin Baz sendiri meskipun di luar kitab. Karena selesai komentarnya beliau di sini, tapi karena kita ingin memahami dari hadis ayat ini sebagai salah satu takdik bahwa ternyata memang sangat penting memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah. Tidak mengapa mungkin kita mengambil syarahnya misalnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin menjelaskan di dalam salah satu majelisnya, beliau mengatakan huwal awwal, bahwa Nabi SAW menafsirkannya ay laisa qablahu syai'. Awal artinya di sini adalah tidak ada sesuatu sebelum Allah. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa al-awwal di sini bukan nisbah kepada awal dari awal yang sifatnya nisbah. Karena ada awal yang sifatnya nisbah, misalnya yang paling pertama masuk ke majelis ini adalah fulan. Tapi itu nisbah. Tapi ini awal yang sifatnya mutlak. Awal dari segala sesuatu. Bukan nisbah bilangi Allah awal lebih awal daripada ini. Tidak. Tapi awal mutlak yang sifatnya mengawali segala sesuatu. Dan tidak ada tafsirkan oleh Nabi SAW laisa qablahu syai', yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Maka benarlah apa yang diibaratkan oleh at-tahawiyah, qadimun bil ibtidai. Kemudian beliau juga menjelaskan mana al-akhir bermakna, beliau memberikan peringatan bahwa yuhitu kulli syai' awalan wa akhiran, makanan wa zaman. Beliau meliputi segala sesuatu, waktu dan tempat, awal dan akhirnya. Akan tetapi jangan kita memahami al-akhir di sini bahwa bermakna Allah itu terakhir dari segala sesuatu yang tinggal. Maksudnya bukan goyatul intiha, bukan yang sifatnya, maksudnya Allah yang terakhir sekali. Bukan itu saja yang diinginkan. Apa dalilnya? Karena ada yang terakhir selain Allah dan kekal. Apa itu? Surga dan neraka. Tapi yang diinginkan adalah Allah awal dan akhir, meliputi segala sesuatu termasuk yang terakhir yang kekal itu. Allah meliputi semuanya. Kemudian Syekh juga memberikan kabar, apakah dalam mengabarkan huwal awal harus juga dikabari al-akhir? Beliau juga mengatakan mestinya ketika kita mengabari bahwa Allah itu bersifat al-awwal, mesti juga kita mengabari al-akhir, supaya memberikan faedah yang sifatnya lawannya, yang akan dari situ akan memberikan faedah bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Begitu yang beritahu oleh Syekh Utsaimin.
Jadi jangan hanya kita mengabari wal awal, tapi memberi kabar juga bahwa wal akhir. Kemudian beliau juga memberikan catatan, karena di situ memberikan faedah yang mungkin kaum muslimin bingung memikirkannya, masa awal tapi akhir juga, bagaimana itu? Sehingga tentu ulama mengatakan bahwa berkaitan dengan sifat Allah itu tidak bisa kita mengkaifiyahkan. Apa itu mengkaifiyahkan? Tidak bisa akal kita menalar bagaimana. Tidak bisa kita membagaimanakan Allah. Seperti ini wal awal wal akhir. Allah paling awal dari segala sesuatu. Tapi akhir juga. Bagaimana itu? Tentu kalau kita membagaimanakan, kita berpikir-pikir, tidak bisa. Jangankan huwal awal wal akhir, yang awal saja kita memikirkan bagaimana caranya Allah ada sebelum segala sesuatu dan tidak pernah tidak ada. Itu saja kita tidak bisa memikirkannya, apalagi huwal awal wal akhir. Oleh karena itu sebenarnya kita hanya disebutkan bahwa termasuk hak dalam bermuamalah kepada sifat awal itu adalah isbatuhu bighairi takyif. Menetapkannya tanpa membagaimanakannya. Wala tahrif. Tidak juga merobohkan, artinya merobohkan maknanya. Merusak maknanya. Wala ta'wil, atau mengganti maknanya dengan makna yang lain. Wala ta'til. Kalau ta'til adalah pengingkaran terhadap sifat Allah itu sendiri atau nama Allah itu sendiri. Nah, seperti itu mungkin tatbiknya. Nah, ini adalah contoh daripada sebuah ta'lil ulama dalam memahami sebuah matan akidah. Dan kita ulangi lagi bahwa di sini Syekh tidak menyalahkan sahibu Tahawiyah, karena Tahawiyah telah benar dalam dari segi al-ikhbar anillah, dari segi mengabari Allah, karena dalam hal pengabaran itu sifatnya luas. Bahwa Allah begini, Allah itu dahulu begini, tapi dalam sifat berkaitan, kalau kita bicara mungkin masalah nama dan sifat, itulah yang sifatnya tauqifi. Tauqifi artinya tidak bisa kecuali dengan dalil. Hanya dalil saja yang mengabar kita, baru kita mengatakannya. Seperti itu. Nah, selesai tatbik ini, atau salah satu praktik yang kita lakukan. Dan kalau memang insyaallah nanti ada kesempatan berikutnya, sebagaimana kita sebutkan tadi, di sini sebenarnya ada 10 lebih ta'liq Syekh bin Baz, 10 tempat. Akan tetapi yang sifatnya perlu ditekankan, yang bisa atau bahasa kasarnya bisa saja itu didebat kita oleh al-mukhalifun. Bisa saja dengan itu kita didebat oleh Murji'ah. Karena di sini ada juga ta'liq beliau yang berkaitan dengan jangan sampai Murji'ah berdalil dengan itu. Bisa saja kita dengan ta'liq itu kita didebat oleh al-mu'awwilun, orang-orang yang sering mentakwil sifat-sifat Allah. Di situ ada 6 atau 7 saja, 7 tempat saja. Yang lainnya beliau tidak mengomentarinya. Jadi kalau misalnya insyaallah bitaufikillah, jika memang memungkinkan, bisa kita melanjutkan insyaallah ta'liq beliau di dalam akidah ini. Kemudian setelah itu mungkin kita akan mengambil matan ini secara utuh, jika memungkinkan insyaallah. Kenapa kita memulai yang sifatnya yang dikomentari Syekh bin Baz? Karena buku ini sebenarnya sudah diterima oleh kalangan muslimin. Akan tetapi dikhawatirkan ada kekeliruan seperti contoh yang kita berikan tadi. Karena buku ini sebenarnya sudah diterima oleh kaum muslimin, sudah dihafal kaum muslimin, termasuk di Indonesia ini. Kaum muslimin menghafalnya ini. Tetapi beliau memberikan tali-tali yang sifatnya memang perlu dibeli tali. Atau kita tambah lagi satu contohnya, misalnya beliau
memberikan di sini contoh ta'liq seperti ini. Sahibul At-Tahwiyah mengatakan wala yakhrujul 'abdu minal imani illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Bahwasanya seorang hamba itu tidak akan keluar dari iman kecuali mengingkari apa yang telah memasukkannya ke dalam iman. Apa maksudnya? Dia tidak akan murtad kafir kecuali mengingkari apa yang telah mengislamkannya. Apa yang mengislamkannya? Syahadatain. Tapi apakah benar hanya itu yang bisa membuat orang keluar dari iman? Tentu tidak. Karena ada hal-hal yang bisa mengeluarkan orang dari Islam selain itu. Contohnya, dia kedai-kedai Nabi mencela Nabi, kekafiran. Atau mencela salah satu syariat Nabi. Misalnya mencela jenggot. Memperolok-olok syariat jenggot. Dengan niat memperolok-olok syariat Nabi, kemurtadan. Qul abillahi wa ayati rusulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tapi kecuali kalau yang dia olok-olok itu orangnya, dia mencela orangnya. Mencela orang berjenggot. Orangnya yang dicela bukan karena syariat jenggot. Itu bukan kekafiran, tapi kefasikan. Sibabul muslimi fusukun. Sibab mencela atau menghina seorang muslim adalah kefasikan. Dan ada sebab-sebab kemurtadan yang lainnya. Dan bisa saja kalau insyaallah kalau kita membahas ini bisa nanti kita berlebar ke nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Karena ada hal-hal yang membatalkan Islam seseorang selain itu tadi selain mengingkari syahadatain, termasuk sihir. Sihir itu kemurtadan. Dalilnya wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ada kekafiran. Jadi sangat penting untuk kita insyaallah mungkin memulai daripada ta'liq ulama yang 6 atau 7 poin, karena buku ini dihafal oleh orang-orang di negeri kita. Setelah itu baru mungkin kita, jika Allah memberikan taufiknya dan memberikan kita kesempatan untuk itu, bisa saja insyaallah kita akan membahasnya lebih utuh. Sekira cukup sekian saja materi ini dengan segala keterbatasan dan kemampuan dalam memberikan syarah. Mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati-hati kami, utamanya yang berbicara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkokoh iman kita, memperkuat iman kita dengan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan diri kita dari keburukan jiwa-jiwa dan keburukan amalan-amalan. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat bermajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.